Pernahkah Anda merasa tersesat? Bukan di jalanan kota yang asing, bukan di hutan belantara yang lebat, tapi tersesat di dalam diri Anda sendiri. Di antara lorong-lorong pikiran yang tak berujung, di mana asumsi menjadi peta, dan analisis menjadi kompas yang seringkali justru membawa kita semakin jauh dari tujuan. Kita menyebutnya labirin pikiran, sebuah dimensi internal yang begitu akrab, namun seringkali menjadi penjara yang tak terlihat. Disinilah kita membangun skenario, memutar ulang percakapan, dan melakukan eksperimen mental yang tak pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebuah tempat di mana kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, tanpa pernah benar-benar bergerak maju. Mengapa manusia, makhluk yang diberkahi dengan akal, justru seringkali terperangkap dalam jaring pikirannya sendiri? Bagaimana sebuah alat yang seharusnya membebaskan, justru bisa membelenggu? Dalam episode Hening Bercerita kali ini, kita akan mengupas tuntas labirin pikiran ini. Kita akan melihatnya dari 3 sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi, sains, filsafat, dan spiritualitas. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan ke dalam diri, sebuah eksplorasi yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang pikiran Anda sendiri. Bagian 1, labirin pikiran dari sudut pandang sains. Mari kita mulai perjalanan kita dengan memahami labirin pikiran dari sudut pandang yang paling konkret. Sains otak kita, organ yang luar biasa ini, adalah pusat dari segala pemikiran, namun ia juga bisa menjadi sumber jebakan. Neuroscience pikiran dan overthinking, di bagian depan otak kita, ada prefrontal cortex PFC. Ini adalah kantor pusat eksekutif kita, bertanggung jawab atas perencanaan, analisis, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ketika kita berpikir, PFC aktif, namun, ada juga default mode network DMN, jaringan otak yang aktif saat kita tidak fokus pada tugas eksternal, dan hanya akan aktif pada saat kita sedang berada pada perenungan yang mendalam. Tapi ketika kita overthinking, DMN ini bisa menjadi terlalu aktif, membuat kita terjebak dalam lingkaran ruminasi yang tak berujung. Dan ketika pikiran-pikiran ini berputar tanpa henti, terutama yang negatif, amigdala kita pusat ketakutan dan emosi bisa ikut terpicu, menyebabkan kecemasan dan stres yang berlebihan. Neurotransmitter dan ketidakseimbangan, pikiran kita juga sangat dipengaruhi oleh keseimbangan kimiawi otak, terutama neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Ketika kita terjebak dalam pola overthinking, keseimbangan ini bisa terganggu. Tingkat serotonin yang rendah sering dikaitkan dengan kecemasan dan depresi, sementara dopamin yang berlebihan dalam beberapa jalur bisa memicu pola pikir obsesif. Labirin pikiran ini bisa jadi adalah manifestasi dari ketidakseimbangan kimiawi yang membuat kita sulit keluar dari lingkaran negatif. Bias kognitif dan asumsi, otak kita, dalam upaya untuk menghemat energi dan membuat keputusan cepat, seringkali menggunakan jalan pintas mental yang disebut bias kognitif. Sayangnya, ini bisa menjadi pintu masuk ke labirin. Confirmation bias, kita cenderung mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan atau asumsi kita yang sudah ada dan mengabaikan bukti yang berlawanan. Kita hanya ingin melihat apa yang ingin kita lihat. Availability heuristic, kita terlalu mengandalkan informasi yang paling mudah diingat atau yang baru saja kita dengar. Meskipun itu mungkin bukan yang paling relevan atau akurat. Anchoring bias, kita cenderung terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita terima saat membuat keputusan, bahkan jika informasi baru muncul. Catastrophizing, ini adalah kecenderungan untuk selalu mengasumsikan skenario terburuk akan terjadi, mengubah kekhawatiran kecil menjadi bencana besar di kepala kita. Eksperimen mental dan simulasi, manusia adalah makhluk yang suka memprediksi. Otak kita secara alami melakukan eksperimen mental dan simulasi skenario. Kita membayangkan untuk mempersiapkan diri. Namun, di dalam labirin pikiran, simulasi ini menjadi maladaptif. Kita terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, menganalisis setiap kemungkinan, setiap detail, tanpa pernah mencapai kesimpulan. Ini menciptakan ilusi kontrol. Kita merasa, jika kita cukup memikirkannya, kita bisa mengendalikan hasilnya. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Bias dari labirin pikiran, terperangkap dalam labirin ini, memiliki bias yang sangat nyata.
kita mengalami kelelahan mental yang ekstrem, di mana otak terasa penuh dan berat. Kita menderita kelumpuhan keputusan decision paralysis, tidak mampu membuat pilihan karena terlalu banyak menganalisis. Dan yang paling parah, labirin ini seringkali menjadi rumah bagi kecemasan yang kronis dan bahkan depresi, menguras energi dan semangat hidup kita. Bagian 2, labirin pikiran dari sudut pandang filsafat. Setelah menjelajahi labirin dari sudut pandang ilmiah, mari kita beralih ke dimensi yang lebih abstrak, namun tak kalah mendalam. Para pemikir sepanjang sejarah telah bergulat dengan sifat pikiran dan bagaimana ia membentuk pengalaman kita. Kebijaksanaan kuno, stoicisme, filsafat kuno ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan reaksi kita. Dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Epictetus dan Marcus Aurelius menekankan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Labirin pikiran seringkali terbentuk karena kita mencoba mengendalikan hal-hal di luar kendali kita, alih-alih mengelola reaksi internal kita. Buddhisme, konsep dukkha atau penderitaan seringkali muncul dari keterikatan kita pada pikiran dan keinginan. Pikiran kita sering diibaratkan sebagai monkeyman, monyet yang melompat-lompat tak henti, dari satu dahan ke dahan lain, dari satu pikiran ke pikiran lain. Buddhisme mengajarkan kita untuk mengamati pikiran tanpa keterikatan, untuk menemukan ketenangan di balik hiruk-pikuk mental. Socrates, filsuf besar ini, terkenal dengan ungkapan hidup yang tidak diuji, tidak layak dijalani. Ia mendorong kita untuk bertanya, merenung, dan memeriksa diri. Namun, di dalam labirin pikiran, pengujian ini bisa berlebihan, berubah menjadi overanalisis yang melumpuhkan. Di mana kita bertanya tanpa henti tanpa pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Eksistensialisme, aliran filsafat ini, menyoroti kebebasan radikal manusia dan beban pilihan. Kita bebas untuk memilih, dan kebebasan ini bisa menjadi sangat menakutkan. Di dalam labirin pikiran, kita seringkali terjebak dalam analisis tak berujung tentang setiap kemungkinan, setiap konsekuensi. Karena kita merasa bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan. Sartre menyebutnya bad faith ketika kita menghindari tanggung jawab atas kebebasan kita dengan bersembunyi di balik pikiran, alasan, atau penundaan. Rasionalisme versus empirisme, rasionalisme, seperti yang diwakili oleh Descartes dengan ungkapan terkenalnya Cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Menempatkan pikiran dan akal sebagai sumber utama pengetahuan dan keberadaan. Ini menegaskan kekuatan luar biasa pikiran. Namun, ketika kita terjebak dalam labirin, kita bisa terlalu mengandalkan akal murni, terputus dari pengalaman dan intuisi. Empirisme, di sisi lain, menekankan peran pengalaman dan indera dalam membentuk pengetahuan kita. David Hume, seorang empiris, menunjukkan batas-batas akal murni dan pentingnya emosi serta pengalaman langsung. Labirin pikiran seringkali adalah hasil dari kita yang terlalu banyak berteori dan menganalisis, lupa untuk benar-benar mengalami dan merasakan dunia di luar kepala kita. Kita terjebak dalam peta pikiran kita, lupa bahwa peta bukanlah wilayahnya. Sifat realitas dan persepsi, filsafat juga mengajarkan kita bahwa pikiran kita secara aktif membangun realitas yang kita alami. Apa yang kita anggap nyata seringkali adalah hasil dari interpretasi, asumsi, dan filter mental kita. Di dalam labirin, kita bisa begitu terperangkap dalam konstruksi mental kita sendiri, sehingga kita kehilangan kontak dengan realitas objektif. Atau setidaknya, dengan realitas yang lebih luas dari sekadar interpretasi kita. Bagian 3. Labirin pikiran dari sudut pandang spiritual. Setelah menjelajahi labirin pikiran dari sudut pandang sains dan filsafat, kini kita akan beralih ke dimensi yang seringkali menawarkan jalan keluar paling mendalam, spiritual. Banyak tradisi spiritual di seluruh dunia telah lama memahami sifat pikiran yang bisa membelenggu dan menawarkan jalan untuk melampauinya. Mindfulness dan meditasi bukan hanya tentang mengosongkan pikiran, melainkan tentang mengamati pikiran kita tanpa penilaian. Kita belajar untuk melihat pikiran datang dan pergi, seperti awan di langit, tanpa harus menempel padanya. Ini adalah latihan untuk melepaskan diri dari identifikasi dengan diri yang berpikir,
menyadari bahwa kita bukan pikiran kita. Tradisi spiritual dalam yoga, tujuannya adalah menenangkan cita free fluktuasi pikiran. Melalui postur, pernapasan, dan meditasi, kita belajar untuk menenangkan riak-riak mental yang konstan. Dalam kontemplasi, ada penekanan pada keheningan dan mendengarkan suara Tuhan di dalam hati, melampaui kebisingan pikiran egoik. Dalam Sufisme, ada fokus untuk membersihkan hati sebagai pusat kebijaksanaan, bergerak melampaui ego dan pikiran yang terbatas untuk terhubung dengan kebenaran yang lebih tinggi. Kesadaran saksi, banyak tradisi spiritual berbicara tentang mengembangkan kesadaran saksi atau pengamat. Ini adalah gagasan bahwa ada bagian dari diri kita yang dapat mengamati pikiran kita tanpa terlibat di dalamnya. Ketika kita mengembangkan kesadaran ini, kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita, melainkan entitas yang mengamati pikiran tersebut. Ini adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin di tengah hiruk-pikuk mental. Penyerahan dan kepercayaan, pada akhirnya, jalan spiritual seringkali melibatkan penyerahan dan kepercayaan. Melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan melalui analisis dan asumsi tak berujung. Ini adalah tentang memiliki keyakinan pada tatanan yang lebih besar, pada aliran kehidupan, dan pada kebijaksanaan yang melampaui pemahaman rasional kita. Ini adalah tentang melepaskan beban dari pikiran dan membiarkan sesuatu yang lebih besar membimbing kita. Kesimpulan dan jalan keluar kita telah menelusuri labirin pikiran dari berbagai sudut pandang, sains yang mengungkap mekanismenya, filsafat yang mempertanyakan esensinya, dan spiritualitas yang menawarkan jalan keluar. Kita telah melihat bagaimana pikiran, alat yang luar biasa ini, bisa menjadi pedang bermata dua, sumber kebijaksanaan, sekaligus penjara tak terlihat. Pikiran itu penting, analisis itu perlu, namun, ketika kita tersesat dalam asumsi dan eksperimen mental yang tak berujung, kita kehilangan kontak dengan realitas, dengan tindakan, dan dengan kedamaian batin. Lalu, bagaimana kita menemukan jalan keluar dari labirin ini? Kesadaran diri, langkah pertama adalah menyadari bahwa Anda sedang tersesat. Amati pikiran Anda tanpa menghakimi. Kenali pola-pola bias kognitif Anda. Praktik mindfulness, kembali ke momen di sini, saat ini, sekarang, dan hadir sepenuhnya. Fokus pada napas Anda, pada indera Anda. Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa Anda harus mengikutinya. Tindakan, bukan hanya analisis. Terkadang, jawaban terbaik bukanlah hasil dari analisis yang lebih dalam, melainkan dari tindakan kecil. Ambil langkah, meskipun tidak sempurna. Cari perspektif eksternal, bicaralah dengan orang lain. Perspektif dari luar labirin Anda seringkali bisa menunjukkan jalan keluar yang tidak Anda lihat. Rangkul ketidakpastian, tidak semua pertanyaan memiliki jawaban pasti dan tidak semua skenario bisa dikendalikan. Belajarlah untuk merasa nyaman dengan ketidakpastian. Labirin pikiran akan selalu ada. Namun, dengan kesadaran, praktik, dan kebijaksanaan dari berbagai dimensi, kita bisa belajar untuk menavigasinya, menemukan jalan keluar, dan bahkan mengubahnya menjadi taman refleksi yang indah. Karena di balik setiap keheningan, selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Dan di balik setiap labirin, selalu ada jalan menuju kebebasan. Jadi, bagaimana Anda menghadapi labirin pikiran Anda? Bagikan pengalaman dan strategi Anda di kolom komentar di bawah. Jika video ini memberikan pencerahan, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita dari keheningan. Sampai jumpa di episode berikutnya, Hening Bercerita.